Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar isu murtadnya Pak Dahlan Iskan, kaum muslimin. Dan video-video yang kita sudah upload untuk membahas Pak Dahlan Iskan memang banyak sekali penontonnya, kaum muslimin. Dan kemudian yang sangat disayangkan kaum muslimin, di sana banyak sekali komentar-komentar yang justru menunjukkan ketidakempatian terhadap sesama muslim. Entah yang memberikan komentar tersebut memang orang kafir atau memang orang muslim yang memiliki pemahaman yang menyimpang atau seperti apa, wallahu alam bisawab, kaum muslimin. Akan tetapi kalau kita membaca komentar-komentar yang diberikan, ya, tidak sedikit mereka yang mendukung Pak Dahlan Iskan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ya biarlah, ya, urusan Pak Dahlan Iskan mau murtad mau seperti apa itu urusan Pak Dahlan Iskan sendiri, ya. Apa urusannya dengan kita? Na'udzubillah min dzalik, ya. Kalau yang memberikan komentar seperti itu adalah seorang muslim, itu sangat disayangkan kaum muslimin. Karena itu menunjukkan ketidakadaan empati terhadap sesama muslim, kaum muslimin. Terhadap saudara sesama muslim. Bukankah sesama muslim itu adalah, ya, bersaudara? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaan muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti satu tubuh. Seandainya ada satu bagian tubuh yang sakit, seandainya ada muslim yang lain yang sakit, bahkan celaka, terancam, ya, maka mustahil tubuh yang lain tidak merasakan kesakitan, tidak merasakan khawatir, tidak merasakan ketakutan, kaum muslimin. Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja mengatakan, ya, seandainya ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian yang lain itu akan ikut merasakan, bahkan akan merasakan demam, tidak bisa tidur. Lalu bagaimana ketika kita melihat ada saudara kita sesama muslim yang kemudian melakukan perkara-perkara yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam? Ya, tentu kita lebih patut untuk bersedih, lebih patut untuk khawatir terhadap kondisi saudara kita muslim tersebut, kaum muslimin, ya. Coba kita baca beberapa komentar yang diberikan, yang mereka ini, ya, kalau bagi kami itu sangat tidak ada empatinya terhadap saudara sesama muslim, kaum muslimin, ya. Coba kaum muslimin, ya, komentar seperti ini. Setiap orang punya keyakinan pribadi. Biarkan mereka memilihnya sendiri. Tidak ada agama yang paling benar. Pret, ya. Paling jahat adalah agama yang memusuhi agama orang lain. Apalagi menganggap agama orang non-muslim adalah kafir. Pret. Ini kalau komentar yang seperti ini, ya, ini sepertinya komentar dari orang yang bukan beragama Islam, kaum muslimin. Atau mungkin bahkan orang yang tidak beragama atau ateis. Karena kalau orang beragama itu sudah pasti meyakini agama yang dianut dia adalah agama yang paling benar. Sementara agama yang lain pasti salah. Nggak mungkin ada agama yang membenarkan semua agama. Agama ini juga benar, agama ini juga benar, agama ini juga benar. Semua agama benar. Lah kalau semua agama benar, kenapa nggak pindah-pindah? Pilih yang enak. Iya kan? Dan akhirnya orang-orang seperti itu ya ateis. Karena akhirnya dia nggak beragama. Karena menganggap ya semua agama sama saja. Ngapain pakai agama-agama? Yang penting berbuat baik, nanti masuk surga. Nah, ini seperti agama yang disebutkan sama Pak Dahlan Iskan. Ya, katanya agama nggak punya tempat ibadah, nggak boleh membuat tempat ibadah, nggak boleh ibadah apapun, nggak boleh berdoa. Itu bukan agama. Masa agama tidak ada ibadahnya? Coba. Ya. Seperti itu kan artinya tidak menganggap adanya Tuhan. Ini komentar yang sangat aneh, kaum muslimin, ya. Memang urusan agama itu urusan pribadi. Tapi kalau ada saudara kita sesama muslim murtad, itu seorang muslim pasti sangat menyayangkan. Sangat menyayangkan. Karena kalau seseorang murtad itu urusannya panjang, dunia dan akhirat urusannya itu, ya. Kemudian ini lagi, kaum muslimin, ngapain pula ngurusin orang lain yang dan bukan keluarga atau ada hubungan nasab. Dia mau murtad kek, mau kufur kek, bodoh amat.
Ya, hak-hak dialah bos. Yang penting jaga keluarga sendiri, jangan sampai murtad, kufur dan sebagainya. Heran deh, senengnya ngurusin orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita namanya saudara sesama muslim. Ya, kalau melihat ada saudara kita muslim yang murtad, itu sangat disayangkan kaum muslimin. Karena kalau seorang muslim murtad, ya, apalagi sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tidak rujuk kepada agama Islam, maka wassalam. Itu perpisahan dia terhadap orang-orang yang dia cintai untuk selama-lamanya. Karena orang yang kafir, ya, mendustakan agama Islam, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf mengatakan, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Coba ya. Dan kita tahu neraka itu siksanya sangat berat, dan orang-orang kafir itu tempatnya di dasarnya neraka kaum muslimin. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya siksa yang paling ringan dari neraka itu adalah ketika api neraka diletakkan di telapak kaki seseorang, maka mendidih otaknya. Apakah kita akan tidak bersedih ketika melihat ada saudara kita sesama muslim yang dia masuk ke dalam jurang kebinasaan, yang dia menjadi calon penghuni neraka, dan na'udzubillah, ya, orang seperti itu tidak akan pernah keluar dari neraka dan tidak akan pernah diringankan siksanya. Apakah kemudian kita selaku sesama muslim melihat saudara kita terjerumus ke dalam kemurtadan, apakah kita tidak bersedih? Apakah kita tidak menyayangkan? Kita melihat ada orang yang kecelakaan, ya, cedera, mungkin tangannya hilang, kakinya hilang. Itu kita kasihan sangat luar biasa. Kita iba. Apalagi kalau sampai meninggal dunia. Ya, kita sangat kasihan. Padahal kalau dia muslim, jelas-jelas muslim, itu masih ada kesempatan kita untuk mendoakan, minta supaya kita nantinya dikumpulkan sama-sama di surga. Itu masih bisa. Artinya perpisahan itu sementara saja, sampai nanti hari kebangkitan. Sementara kalau ada keluarga kita yang murtad, mati di atas kekafiran, itu sudah kita berpisah untuk selama-lamanya. Bahkan kita mendoakan dia saja sudah terlarang. Karena sudah jelas orang kafir yang mati di atas kekafiran sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi penghuni neraka. Ya, Nabi Muhammad SAW saja ketika beliau mendoakan pamannya yang mati di atas kekafiran, Allah Subhanahu wa taala langsung tegur, langsung dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 113. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang yang musyrik itu adalah kaum kerabat. Ya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Seandainya kita tahu kaum muslimin, ya, siksa neraka, dan seandainya kita tahu ada saudara kita yang akan dimasukkan ke dalam neraka, kita nggak akan mungkin ikhlas, nggak akan mungkin ridho, nggak akan mungkin tega. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelamatkan saudara kita. Ya. Dan usaha untuk menyelamatkan saudara kita ini mumpung dia masih hidup, ya, kita doakan sama-sama. Kita bahas permasalahan Pak Dahlan Iskan ini untuk kita bisa mendoakan beliau supaya beliau ini di ujung usianya bisa bertaubat, mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
ya, kembali kepada ajaran agama Islam yang benar. Karena kita kasihan, sedikit banyak beliau punya jasa terhadap negara ini. Ya, beliau pernah jadi menteri. Apakah kita tidak layak untuk mendoakan beliau supaya beliau mendapatkan taufik dan hidayah mumpung beliau masih hidup? Seandainya beliau mati di atas kekafiran, selesai. Ya, tidak ada kaum muslimin yang diperbolehkan untuk mendoakan agar beliau itu diselamatkan dari api neraka. Ya, dan sekuat apapun mendoakan tidak akan bermanfaat. Jadi sangat disayangkan kaum muslimin ya. Kalau kita melihat komentar-komentar yang seperti ini, banyak sekali kaum muslimin. Ya. Meskipun ada juga komentar-komentar yang menyayangkan ya. Dan kita selaku saudara sesama muslim ya, kita mendoakan lah ya, mudah-mudahan ya, Pak Dahlan Iskan ini bisa mendapatkan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ya di dalam video yang viral tersebut adalah bentuk kebodohan beliau, kejahilan beliau terhadap syariat Islam ya, sehingga ya hal tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan Pak Dahlan Iskan tersebut kaum muslimin ya. Dan sekaligus itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya tidak ada yang bisa menjamin kita tetap istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, yang dengan doa tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini ya, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.